Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabar ini? Alhamdulillah pada sehat ya. Nah, izin memperkenalkan, nama saya Ezma Kudakila, biasa dipanggil Ezma. Kalau emang susah bisa dipanggil Frida. Gitu. Nah, saya mahasiswi dari Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, saya di sini ingin melakukan penelitian melalui instrumen DCM atau daftar cek masalah. Sebelum kita melakukan kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu agar acara kita pada pagi hari ini dilancarkan. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, dari kalian ini udah ada yang tahu belum apa itu DCM atau daftar cek masalah itu apa gitu? Ada yang udah tahu belum? Belum. Jadi daftar cek masalah atau DCM ini adalah instrumen penelitian yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan dari teman-teman sekalian. Nah, di dalam instrumen ini ada 10 aspek, dan setiap aspek itu memiliki 5 pernyataan item atau 5 item pernyataan. Jadi saya harap teman-teman sekalian menjawab instrumen ini atau pernyataan ini dengan jujur, karena di instrumen ini tidak ada yang salah. Jadi jawab aja gitu yang jujur sesuai dengan permasalahan yang teman-teman alami atau real banget nih gitu kan. Nah, jadi di sini cara mengisi instrumen ini, di sini ada identitas teman-teman. Jadi ada nama, kelas, dan identitas yang lainnya. Jadi di sini nanti nama diisi dengan nama kalian masing-masing ya. Nah, setelah identitas itu ada item pernyataan. Nah, di sini item pernyataan ini contoh ya. Saya kurang percaya diri ketika berbicara di depan orang banyak. Nah, di sini tuh ada jawaban iya atau tidak. Nah, dari teman-teman ini real nggak sama teman-teman gitu. Ya misalkan, oh saya percaya diri, berarti saya percaya diri loh gitu. Berarti jawabannya enggak. Kalau misalkan, oh saya saya kurang pede kalau ketika berbicara di depan banyak orang gitu kan, suka grogi pokoknya ya gitu ya. Pokoknya itu berarti jawabnya iya gitu. Seperti itu. Bisa dipahami? Saya sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, ya cukup ya. Jadi selanjutnya saya ingin membagikan kertas ini, ya, kertas instrumen ini. Jadi teman-teman udah siap belum nih? Ya, udah pada punya pulpen masing-masing kan? Ya, tolong keluarin ya. Tolong keluarkan pulpennya masing-masing. Ya. Oke. Saya ingin membagikan instrumen ini. Nah, saya udah bagiin ya kertas instrumennya, udah pada kebagian semua kan? Ya sudah. Jadi di sini jangan isinya tuh nggak usah buru-buru ya, santai aja. Dan isinya tuh sesuai dengan permasalahan yang teman-teman alami. Jangan ikut-ikutan sama temen gitu. Jadi isinya sesuai dengan permasalahan yang teman-teman sedang alami atau real gitu. Nah, yang tadi sudah saya contohkan seperti itu. Nah, jika ada yang sudah selesai nanti bisa langsung tolong ke depan ya. Untuk pengerjaannya dimulai dari sekarang. Di sini udah pada ngumpulin semua ya. Ada yang belum nggak? Udah pada semua kan? Ya, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya mengisi instrumen yang sudah saya berikan tadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan baca doa ya. Doa dimulai. Ya, alhamdulillah
Terima kasih ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke pengolahan data. Di pengolahan data ini ada analisis data individual. Nah, di sini saya mengambil contoh responden yang bernama Rani. Nah, di dalam tabel ini ada bidang masalah, jenis masalah, predikat, dan keterangan. Nah, di dalam bidang masalah itu ada angket masalah yang terdiri dari 10 aspek. Nah, di dalam 10 aspek ini ada 5 pernyataan. Seperti contoh, kesehatan. Di sini Rani mengisi nomor 1, 2, 4, sama 5. Nah, di jumlah masalah ini adalah total jumlah ya, total atau jumlah yang diisi oleh Rani ini. Kayak misalkan kan ini tadi Rani mengisi nomor 1, 2, 4, 5. Nah, total itu ada 4. Seperti itu. Setelah jumlah masalah itu ada persen. Untuk mencari persentase itu ada rumusnya, yaitu NM per N kali 100. Jadi NM itu adalah jumlah masalah dan N-nya itu adalah item pernyataan. Jadi kan di sini jumlah masalah yang kesehatan ya. Jumlah masalah kesehatan itu ada 4. Nah, item pernyataan itu ada 5. Jadi 4 dibagi 5 dikali 100. Seperti itu. Jadi hasilnya itu 80%. Setelah itu ada predikat. Predikat yang di kesehatan itu E. Dan E itu sangat bermasalah. Jadi di rumus presentasi ini ada 5 predikat. A itu tidak bermasalah, B itu sedikit bermasalah, C itu cukup bermasalah, D itu bermasalah, dan E itu sangat bermasalah. Jadi dikarenakan persennya kesehatan itu 80%, jadi predikatnya E karena sangat bermasalah, seperti itu. Dan selanjutnya kesimpulan. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Rani dikategorikan sangat bermasalah dalam aspek kesehatan, ekonomi, keluarga, agama, moral, sosial, kepribadian, masa depan, dan penyesuaian terhadap sekolah. Sedangkan dalam aspek muda-mudi, hobi, dan rekreasi itu dapat dikategorikan cukup bermasalah. Nah, setelah analisis per individu itu ada analisis per item pernyataan masalah. Nah, di sini juga ada aspek pernyataan, ada 10 ya, kayak tadi, ya, kesehatan, dan lain-lain. Di sini juga ada nomor item, di sini juga ada nama responden yang bermasalah, terus jumlah responden yang bermasalah, jumlah keseluruhan responden, persen, predikat, dan keterangan. Nah, contohnya di aspek pernyataan keluarga. Untuk nama responden yang bermasalah itu ada Echa, Ridwan, dan Jilan. Jumlah responden yang bermasalah itu ada 3 yang tadi. Jumlah keseluruhan respondennya itu ada 5. Dan untuk mencari persentase ini sama kayak yang sebelumnya itu, cuma perbedaannya kalau yang individual tadi tuh kan NM per N kali 100. Kalau yang ini MM per M dikali 100. Nah, untuk MM itu jumlah responden yang bermasalah dan untuk M itu jumlah keseluruhan responden. Jadi MM-nya itu di sini ada 3 ya dari keluarga. Jumlah keseluruhan responden itu ada 5. Jadi 3 per 5 dikali 100 dan hasilnya itu 60%. Dan untuk predikatnya itu di sini E ya, dengan keterangan sangat bermasalah. Nah, selanjutnya itu ada analisis per aspek masalah. Nah, jadi di sini salah satunya itu ada aspek kesehatan. Jadi N itu adalah
jumlah item pernyataan dalam setiap aspek. Misal kesehatan itu ada 5 item pernyataan. Nah, di sini M itu adalah jumlah keseluruhan responden. Nah, NM itu adalah jumlah item pernyataan yang bermasalah dalam satu aspek. Dan MN ini adalah jumlah responden yang memilih item pernyataan yang bermasalah di dalam salah satu aspek tersebut. Dan rumus presentasinya itu adalah NM dikali MN per N kali M dikali 100. Jadi di sini untuk aspek kesehatan 1 dikali 5 per 5 kali 5 dikali 100. Dan hasilnya itu 20%. Dan untuk predikatnya itu C, keterangan cukup bermasalah. Dan yang terakhir di dalam pengolahan data itu ada grafik kelompok yang diambil dari analisis aspek. Nah, selanjutnya itu ada program bimbingan konseling. Contohnya itu ada bidang layanan kesehatan. Tujuan layanan itu peserta didik memahami pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Komponen layanan itu adalah layanan dasar. Strategi layanan itu ada bimbingan klasikal, materi pentingnya pola hidup sehat dan manajemen stres. Untuk metode seminar dan tanya jawab, fasilitas PowerPoint, proyektor, dan evaluasinya itu LASIK atau penilaian segera. Dan ini untuk terusannya sampai dengan nomor 10 ya. Nah, selanjutnya itu ada rencana pelaksanaan layanan atau RPL. Ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu komponen layanan dengan uraian layanan dasar. Yang kedua itu ada bidang layanan pribadi sosial. Ketiga itu ada fungsi layanan, pemahaman dan pengembangan. Dan yang keempat itu tujuan. Peserta didik dapat mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Nah, yang kelima itu ada topik. Topik itu peserta didik mampu mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi efektif dalam pergaulan dengan teman sebaya. Yang selanjutnya itu ada sasaran layanan. Peserta didik kelas 10 orang. Yang selanjutnya itu ada metode dan teknik. Itu dengan diskusi kelompok. Selanjutnya itu ada waktu. Di sini 2 kali 40 menit. Selanjutnya itu ada media atau alat. Itu dengan PowerPoint atau proyektor. Dan tanggal pelaksanaan itu adalah 14 November 2024. Nah, di sini sumber bacaan itu jurnal dan buku. Selanjutnya itu ada uraian kegiatan. Yang pertama itu tahap awal. Pernyataan tujuan. Itu guru BK atau konselor menyapa peserta dengan semangat, dan guru BK atau konselor menyampaikan tujuan kegiatan yaitu pengembangan keterampilan sosial. Yang B itu ada penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan. Itu yang pertama itu menjelaskan proses pelaksanaan kegiatan bimbingan. Yang kedua menjelaskan aturan main dalam diskusi kelompok. Yang ketiga itu membagi peran untuk kegiatan sosiodrama. Nah, yang ketiga itu ada mengarahkan kegiatan. Yang pertama itu memberikan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan dan memastikan kesiapan peserta. Yang kedua itu tahap inti atau kerja. Yang pertama itu ada proses atau kegiatan yang dialami peserta didik. Nah, yang pertama itu ada peserta mengidentifikasi pengalaman dalam berkomunikasi dengan teman. Yang kedua, peserta berbagi cerita tentang kendala dalam pergaulan sosial. Nah, yang kedua itu ada pengungkapan perasaan, pemikiran, dan pengalaman. Yang pertama itu ada mengungkap pengalaman peserta terkait komunikasi sosial dan mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung. Nah, selanjutnya itu ada refleksi analisis. Yang pertama itu adalah menganalisis penyebab kesulitan dalam komunikasi. Nah, yang kedua itu ada merumuskan solusi untuk meningkatkan keterampilan sosial. Yang D itu ada refleksi generalisasi. Yang pertama itu menyimpulkan pembelajaran dari kegiatan. Yang kedua itu merumuskan rencana tindakan untuk perbaikan. Nah, selanjutnya itu tahap pengakhiran.
Yang pertama itu ada penutup. Yang pertama, menutup kegiatan dengan memberikan penguatan. Yang kedua, merencanakan tindak lanjut. Yang ketiga, mengakhiri kegiatan dengan semangat atau framing. Nah, yang terakhir dalam RPL itu ada evaluasi. Yang pertama itu ada evaluasi proses untuk mengamati antusiasme peserta dan memantau partisipasi dalam diskusi dan mengamati perubahan perilaku. Setelah evaluasi proses itu ada evaluasi hasil. Yang pertama itu ada mengajukan pertanyaan untuk mengungkap pemahaman. Yang kedua, mengamati perubahan sikap peserta. Dan yang terakhir itu ada menilai kemampuan komunikasi peserta.